Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita masih melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan dari viewer dan subscriber kita. Ibu Fallen Angel, namanya mirip dengan judulnya sebuah film bagus. Dok, anak saya baru operasi kelenjar adrenal dan disampaikan stadium 3. Tapi belum kemoterapi karena baru selesai operasi 2 minggu yang lalu. Kemudian karena ada dokter Puskesmas menawarkan, maaf saya menyebut suatu merek produk, menawarkan propolis untuk menyembuhkan sel-sel kankernya. Mohon pencerahannya, Dok. Kemudian dilanjutkan pertanyaan, kalau sudah operasi kanker kelenjar adrenal, bisa makanan yang digoreng dengan minyak goreng tidak? Mari kita bahas satu persatu. Sahabat sekalian, kelenjar adrenal adalah suatu kelenjar kecil, posisinya di atas ginjal. Nanti saya sertakan gambarnya. Jadi karena ginjal ada 2, tentunya kelenjar adrenal juga ada 2, kiri dan kanan. Kelenjar adrenal adalah suatu kelenjar yang fungsinya memproduksi berbagai hormon yang penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya adalah hormon kortisol, hormon androgen adrenal, dan juga hormon aldosteron. Nah, ketika suatu organ yang berfungsi mengeluarkan suatu zat, dalam hal ini hormon, dan dia terjadi suatu penyakit di situ, misalnya tumor atau kanker, tentunya organ tersebut tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Sehingga gejalanya bisa saja terkait dengan produksinya tidak berlangsung, kurang atau berlebihan dan sebagainya. Kemudian sebagaimana halnya organ-organ lain, memang berbagai bagian tubuh kita, berbagai organ tubuh kita itu bisa terjadi tumor atau kanker. Nah, kelenjar adrenal ini demikian juga. Nah, kanker pada kelenjar adrenal ini juga tentunya akan mengganggu fungsi kelenjar adrenal. Nanti mungkin kita bahas fungsi-fungsi atau gangguan apa atau gejala apa yang dirasakan pasien atau yang bisa ditemukan oleh seorang dokter untuk menegakkan diagnosis apabila terjadi kanker pada kelenjar adrenal. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan. Sudah dilakukan operasi dan disampaikan stadium 3, tapi belum kemoterapi. Sahabat sekalian, kanker pada umumnya, sebagaimana yang sering saya sampaikan, itu ada stadium 1 sampai stadium 4. Yang disebut stadium awal itu adalah kelompok stadium 1. Beberapa kanker misalnya stadium 2, misalnya 2A juga kelompok awal. Tapi kalau sudah stadium 3 itu artinya sudah kelompok advance, stadium lanjut. Sehingga harus diberikan adjuvan terapi atau terapi lanjutannya. Nah, adjuvan terapi dari kanker kelenjar adrenal pada pasien ini adalah stadium 3 adalah 2 hal, radioterapi dan kemoterapi. Sehingga kalau yang kita bahas hari ini, kemoterapi yang disarankan itu adalah mandatory, artinya harus dilakukan. Jadi rentang waktu 2 minggu sudah cukup untuk pemulihan pasca operasi, sehingga harus segera dilakukan kemoterapi. Kalau enggak, nanti justru kerugian atau penyulit itu akan dialami seorang pasien. Karena setiap suatu kanker pasca dilakukan operasi, di mana pada stadium tertentu itu memang bisa dilihat datanya
akan bisa terjadi pertumbuhan lagi, terjadi metastasis, atau juga nanti rekurensi atau kekambuhan. Sehingga kemoterapi yang diberikan itu fungsinya beberapa macam. Misalnya adalah memang untuk menyembuhkan, kuratif, kemudian pada stadium tertentu bisa juga untuk memperpanjang DFS, disease free survival. Artinya dari sembuh menjadi kambuh itu, kalau toh harus kambuh, dia harus biar panjang rentangnya. Dan nanti kalau kambuh, misalnya bisa diobati lagi dan sebagainya. Nah, harapannya tentunya adalah sembuh tuntas. Kemudian fungsi lagi kemoterapi adalah mengurangi risiko kekambuhan. Jadi penting sekali. Dan yang lain lagi adalah mengurangi risiko metastasis, menyebar ke tempat lain. Jadi kadang-kadang di kalangan masyarakat awam melihat kemoterapi atau pentingnya itu tidak secara komprehensif. Padahal tujuannya tadi bertingkat-tingkat tadi. Mengejar kesembuhan, kemudian mengurangi risiko kekambuhan, dan juga mengurangi risiko penyebaran ke tempat lain. Kemudian ketika ditawarkan pilihan obat lain, tadi yang sudah saya sebut namanya depan, kelompok obat herbal. Kelompok obat herbal yang disebut tadi adalah produk atau sari dari suatu produk, di mana produk itu adalah berkaitan dengan lebah, ya. Jadi dideskripsikan sebagai percampuran antara getah beberapa tumbuhan dan dicampur dengan produk yang dihasilkan oleh seekor lebah. Nah, memang sebagaimana madu, obat tersebut juga memang mempunyai berbagai manfaat untuk bidang kesehatan. Tapi mungkin yang penting harus dipahami, tidak ada data atau belum ada data bahwa obat tersebut bermanfaat untuk pengobatan kanker. Nah, ini nih yang penting. Ini yang penting karena jangan sampai misalnya karena teralihkan dengan pengobatan yang lain, akhirnya pengobatan standar yang harus diberikan itu jadi tertunda atau tidak mencukupi siklusnya, atau bahkan mungkin tidak diberikan. Karena bagaimanapun pengobatan standar untuk pasien kanker, mungkin saya review lagi, pertama adalah operasi, bila memang masih bisa dioperasi. Yang kedua, acuannya adalah radioterapi, sinar, kemudian kemoterapi. Dan sekarang juga sudah ada misalnya targeted terapi maupun imunoterapi. Dan ini sudah berdasarkan berbagai penelitian di seluruh dunia dengan jumlah sampel tentunya yang sudah sangat mencukupi, sudah diulas berbagai pertemuan, sudah dimasukkan berbagai jurnal internasional yang terindeks bagus dan sebagainya. Sehingga pengobatan itu memang betul-betul sudah standar. Sehingga ketika misalnya ada pengobatan herbal tertentu, maka kita harus hati-hati. Walaupun sahabat sekalian, memang ada obat-obat kemoterapi, misalnya kelompok taksan, paclitaxel, itu juga berasal dari tumbuhan, dari kulit pohon. Atau misalnya trabectedin, obat kemoterapi yang juga baru dan bagus, itu berasal dari tumbuhan ganggang laut, tapi di daerah tertentu saja. Artinya apa? Walaupun memang berasal dari tumbuhan alami, tapi sudah melalui penelitian, sudah melalui dicoba di binatang dulu, diketahui zat aktifnya, kemudian diuji pada kelompok dengan jumlah sampel tertentu, kemudian diuji secara bertingkat, clinical trial namanya, dan diulas dengan berbagai ahli di bidangnya, kemudian baru di-approve oleh kelompok dokter dalam bidangnya, sehingga bisa jadikan pengobatan standar.
Dengan demikian, sebaliknya bila ada obat tertentu yang memang belum memasuki fase itu, berbagai tahap itu, maka memang kita tidak merekomendasikan. Sahabat sekalian, kemudian kita beranjak ke pertanyaan kedua. Apakah setelah operasi kelenjar adrenal, kanker dari kelenjar adrenal, boleh makan makanan yang digoreng dengan minyak goreng? Dan apa pantangannya? Nah, pertanyaan yang pertama adalah apakah boleh makan makanan yang digoreng dengan minyak goreng? Jawabannya boleh. Kemudian apakah ada pantangan khusus? Jawabannya tidak. Jadi sahabat sekalian, itu adalah jawaban yang sederhana, tapi sebenarnya memang demikian. Jadi memang di masyarakat umum ada beberapa hal yang sebenarnya dalam konteks suatu pengobatan tertentu itu bukan hal yang signifikan, bukan hal yang utama, tapi justru itu yang tertanam di dalam memori kita. Tidak boleh makanan goreng-gorengan. Ada yang bilang tidak boleh makanan gula karena gula itu menyebabkan kankernya tumbuh. Salah, tidak demikian. Kemudian ada yang harus makanan sayur-sayur atau tidak boleh makan nasi, sampai demikian. Jadi begitu banyaknya mitos di masyarakat yang sebenarnya tidak tepat. Jadi makanan yang digoreng dengan minyak goreng tetap sehat apabila memang minyak gorengnya tidak dipakai berulang secara berlebihan. Nah, yang mempunyai risiko misalnya gangguan kesehatan, misalnya karsinogenesis, misalnya memicu suatu kanker, misalnya bisa aja karena gorengan itu, minyak goreng itu sampai hitam warnanya, yang itu berulang-ulang hanya untuk memanaskan. Nah, kalau seperti itu memang kalau dihindari boleh. Tapi kalau kita menggoreng dengan standar 2 kali, 3 kali, apalagi kalau tidak memakai minyak goreng tapi minyak kelapa, tentu itu sehat aja. Dan pantangan, mungkin bisa diklik di serial DYD yang lain bahwa sebagian besar, mungkin hampir semua kanker itu tidak harus menghindari atau memantang penyakit makanan tertentu. Jadi demikian sahabat, moga-moga diskusi singkat ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Silakan ajukan pertanyaan atau diskusi, mungkin sahabat punya pengalaman, nanti bisa kita bahas pada sesi selanjutnya. Demikian, let's keep hope alive, we stand by you, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.